Namrud berkata kepada Ibrahim, siapa Tuhanmu? Nabi Ibrahim menjawab, Tuhanku adalah yang memberi kehidupan dan memberi kematian. Kemudian Namrud memanggil dua pengawalnya, yang satu dibunuh, yang satu dibiarkan hidup. Aku bisa memberi kematian, aku bisa memberi kehidupan. Sama Nabi Ibrahim dijawab bahwa Allah yang telah menerbitkan matahari dari arah timur dan menenggelamkan ke arah barat. Akhirnya Namrud tidak bisa berkata apa-apa. Wa inna nahnu la nahnu nuhyi wa nunisu wa nahnul warithun. Dari sini kita sadar bahwa dulu kita tidak pernah menjadi apa-apa, kemudian kita dihidupkan oleh Allah. Sekarang kita posisi kita hidup. Sebentar lagi kita akan mati. Padahal mati itu hanya sebuah kinayah. Mati itu hanya sebuah ungkapan. Bahwa sebenarnya orang sekali diberi kehidupan oleh Allah, maka selamanya dia sebenarnya hidup. Mati itu hanya sebuah ungkapan perpindahan dari alam satu kepada alam yang lain. Dulu di zaman azali kita hidup di alam arwah. Kemudian kita hidup di alam kandungan. Alamul hamli. Setelah hidup di alam kandungan, kita hidup di alam dunia. Setelah kita hidup di alam dunia, kita hidup di alam barzakh. Setelah alam barzakh kita hidup menunggu kiamat. Setelah kiamat kita akan berada di alam akhirat. Itu hanya perpindahan-perpindahan dari satu alam ke alam yang lain. Untuk apa? Kalau menurut Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Hikam, perpindahan alam itu tidak lain hanya untuk menyempurnakan nikmatnya kepada kita. Menyempurnakan nikmatnya kepada kita. Alam itu dari alam arwah menuju alam kandungan, menuju alam dunia. Ini dari sini ke sini itu di scale up. Di scale up ini apa nih? Dilipat gandakan. Satu dilipat gandakan keluasannya, dua dilipat gandakan kenikmatannya. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang beriman. Pertama kita hidup di alam arwah. Hanya Allah yang tahu. Wis ora usah bahas alam arwah. Yang kedua kita hidup di alam kandungan. Alam kandungan ini alam di mana kita berada di dalam tubuh. Makanya kalau bacakan beberapa hadis tentang kita nanti di akhirat itu dimanjakan oleh Allah. Kita nanti dari alam kubur dibangkitkan menuju mahsyar itu kita dimanjakan. Ngesake wong mukmin niku wong ning alam dunya ora tau mlaku, numpak kendaraan terus, mosok kok wayah tangi saka kubur menuju mahsyar kok mlaku, kasihan, diberi kendaraan. Kita itu dimanjakan nanti sama Allah. Ngono kuwi lho. Lah ya teko keri njaluk ngarep ngono piye jajal. Mane cara yang paling adil itu ya dalam bab salat iku. Wong salat iku sing pertama mesti neng ngarep, nek ngaji wis ora ngarep adil. Iki rumangsa senior teko ning nguri manggoke ngarep wis ora apa-apa. Wong ning donya. Kon ngarep memang. Kok GR lho. Nggih sok-sok ae. Memang itulah dunia, gambaran dunia ya seperti ini. Dunia itu penuh dengan ketidakadilan. Makanya Allah kemudian menyempurnakan nanti kita berada di dalam satu fase di mana semua penuh dengan keadilannya Allah. Di alam kandungan, ini coro sampean bayang neng alam kandungan kok urip. Makanya nanti setelah Allah berfirman tentang kehidupan dan kematian, Allah juga berfirman tentang asal usul manusia, asal manusia itu, runtutan tertipe manungsa. Kowe iku bakale saka apa? Bismillahirrahmanirrahim. Di alam kandungan ini sempit menurut kita. Tapi ndilalah menurut sing alami, menurut yang ada di dalam kandungan ini, mereka merasa sangat luas sekali. Iso gimber-gimber barang, iso jungkir walik barang. Ada yang betah 10 bulan enggak lain-lain. Imam Syafi'i sampai 4 tahun. Bahkan ada 4 ulama besar mujtahid fiddin, mereka di dalam alam kandungan 4 tahun. Makanya jenengan kok duwe bojo hamil kok suwi-suwi iku ben tambah tuwek. Iku yo
Al-Mujtahidin Fiddin itu ada 4 ulama. Jenengan cek kitab Kifayatul Akhyar, ada 4 ulama yang di alam kandungan itu 4 tahun mereka menjadi ulama-ulama mujtahid. Di antaranya yaitu Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu 4 tahun di dalam kandungan. Setelah di alam kandungan ini kita melihatnya sempit, kita lahir di alam dunia. Alam dunia ini sempit napa luas? Sempit. Orang ahli kubur ngerti sampean niku gawok. Heran. Kok betah ning alam dunia. Mangan sego sak piring pola ora karu-karuan. Nggih ning sing adol obat pertanian, ning sing obat menungso. Iki obat menungso kayak obat pertanian. Ya ning adol bensin masyaallah. Sego sak piring pola ora karu-karuan. Iki kuburan mburi. Nggih. Niku nyawang sama nih gawok heran mereka itu kok betah ning alam dunia ya Allah. Gawe omah ngono pola. Masyaallah, masyaallah. Bojo cerewet. Widodari rapate ayu nafkahe akeh. Ya kok betah. Kok betah. Dire wong sing ning alam kubur, gak percaya takokno dhewe. Ning guri lho. Nggih, masyaallah. Mara tuwa judes, bojo cerewet, tangga kaya netizen. Komentar ae senengane. Sugih rapat ngoyo cirin duwe tuyul. Wong kluntrak apa nyambuk cewek aras-arasen. Jadi orang di dunia itu sempit bagi orang di alam kubur. Makanya kemudian Allah menciptakan alam barzah sebagai bentuk scale up-nya. Jadi alam kubur dibandingkan dengan alam dunia, alam kubur dibandingkan dengan alam dunia itu luasnya alam dunia seperti alam kandungan, alam kubur seperti alam dunia. Jadi scale up-nya sak menuwi. Kita bisa bayangkan, berarti penak di neng alam dunia atau alam kubur? Ngene kok modele kok. Nyuwun sewu sik iki lho. Inna lanahnu nuhyi wa numitu wa nahnul warithun. Aku yang memberi kehidupan. Kehidupan ini diberi sebelumnya kita tidak pernah ada. Kita sebelumnya tidak ada. Kemudian Allah memberi kehidupan kepada kita di alam kandungan. Setelah itu lahir di alam dunia. Sebentar lagi kita akan berada di alam barzah, alam kubur. Untuk apa? Untuk menyempurnakan nikmat kepada kita. Biar kita tidak, kan kemarin sudah tak kasih muqaddimah. Ad-dunya darul musibah, ad-dunya darul bala. Dunia itu tempat yang tidak enak, penuh ujian, penuh musibah. Itu dunia. Sedangkan akhirat, sedangkan kubur, al-mautu jasrun yusilul habib ilal habib. Kematian itu satu jembatan yang mengantarkan satu kekasih kepada kekasih yang lain. Jadi kematian itu satu wasilah untuk menyempurnakan nikmat kita. Taib ning alam dunya rekosone kaya ngono cah mosok golek mangan sak piring lho, jetenteng bensin ngene ae. Dikai kenikmatan ning alam kubur, masyaallah. Dik mung jere urung-urung dhisik. Saiki kok njaluk amin. Lah ya wong umur wis 50 njaluk 20 tahun. Berarti piro? 75. 75 ape opo? Wong wis 45 lho wis lambung ae. 75 arepan opo? Coba angen-angen lah, urip ning alam dunia itu yang paling enak apa? Yang paling nikmat dari di dunia ini, yang paling nikmat yang kita rasakan itu apa coba? Sholat itu nikmat ukhrawi Mas. Sing duniawi mangan, kumpul bojo bali ngono iki sing enak apa jajalan? Kumpul bojo. Kumpul bojo itu salah satu kenikmatan surga yang lazahnya diabadikan oleh Allah di dunia itu kumpul bojo. Saking nikmatnya kumpul bojo diparil seandainya kumpul bojo itu sama Allah dilipat gandakan nikmatnya 4 kali lipat, maka tidak ada satu pun orang yang hidup di dunia. Kenapa? Saking penake.
Lali mangan, lali ngombe, lali nyambut gawe, lali opo-opo. Ngono terus mati kabeh wong ning alam dunya. Saking penake. Tapi karo Gusti Allah kan hanya dilipat gandakan satu tok. Jadi kowe bar yo lempok terus turu wis. Ya pengalaman kok. Lah terus umpama umurmu 75, ya apa jek ngangkat? Masih tase. Nek kowe ulama jek, Mas. Nek kowe ora tau nyawang maksiat, sing mbok waca hanya Quran, yang dibaca hanya Quran, hanya kitab-kitab Taurat, hanya kenyamanan kita dengan Allah 75, umur 75, tak jamin jek jereng kowe. Tapi nek sing wis mbok delok yang kamu lihat kentol, pupu, wong-wong liwat, wong ayu mbok sawang wis ora ngarah ngangkat 75. Sudah 5 wis peng-pengan. Ya, terus kita hidup di dunia lama itu untuk apa? Makanya yang penting bukan seberapa panjang usia kita, seberapa pendek usia kita, tapi yang terpenting adalah seberapa yang kita perbuat di dunia ini untuk sangu akhirat kita. Maka di pangapunten, Allah niku ngekei alam barzah itu sebagai bentuk kanggo nyempurnano nikmat. Di dunia kita bangun rumah serba kesulitan. Besok Allah memberikan surga, yang surga itu layaknya istana, dibangun ke istana. Ngebasi sawah. Ngebasi sawah itu membeli sawah. Membeli sawah di dunia pola era karu-karuan. Besok kita diberi oleh Allah kebun, diberi taman-taman yang indah, sebatas mata memandang. Ora sah kangelan, hanya cukup membawa 2, iman dan amal. Iman dan amal. Makanya betul, para sahabat dulu ketika menjelang kematian, para sahabat niku gak ono susah. Para sahabat ketika merasa akan meninggal niku seneng atine. Malam terindah bagiku adalah malam kematianku. Malam pengantin baruku adalah malam di mana aku bertemu dengan Tuhanku. Jadi wong mukmin ini kudu duwe mental ngene iki. Ketika akan meninggal, ketika akan mati, dia sangat nyaman dan sangat ingin segera meninggal. Seneng. Ora usah bahas, ora usah. Seneng. Kenapa seneng? Ngeten. Jadi Allah menghibur kita itu dengan banyak hal. Hiburan kita sholat. Hiburan kita sholawat, hiburan kita ngeten iki jenenge apa? Ngaji. Itu hiburan orang beriman. Kenapa Allah memerintahkan sholat kepada kita? Sholat itu ada takallum. Sholat itu ada pembicaraan intens antara hamba dengan Tuhannya. Jadi Allah memerintahkan sholat kepada kita itu agar kita berbicara dengan Allah. Allahu Akbar. Kita sudah memuji Allah. Kabirau walhamdulillah, kita terus memuji Allah. Kita intent dengan Allah, hubungan dekat dengan Allah. Sehingga ketika kita berbicara dengan Allah dalam sholat ini, kita kenal dengan Allah. Kalau sudah kenal, ada rasa isyq billah, ada rasa nyaman. Ketika sudah ada rasa nyaman, ada rasa senang, ada rasa cinta. Kalau sudah ada rasa cinta, ada rasa rindu. Lumrah kalau ada rindu pasti ingin ketemu. Makanya wong mukmin arep mati, wah ini perjumpaanku dengan Allah. Seneng. Itu satu. Berarti wong sholat niku tandane wong seneng mati niku napa? Tandane wong seneng akhirat niku napa? Sholat. Dengan sholat kita takallum, berbicara dengan Allah. Dengan kita berbicara kita kenal. Dengan kita kenal kita akan rasa nyaman akan timbul rasa cinta akan timbul rasa rindu, setelah rindu rasa ingin bertemu, kalau bertemu dengan kekasih seneng. Makanya malam pengantin baruku adalah malam kematianku. Paham ya? Sholawat. Kita sholawat itu kita memuji Rasul. Kita sholawat itu agar kita intent dekat dengan Rasul, agar kita dengan misal baca burdah, amin tadzakuri jironim bidi salami mazat adam ancaromim muklatim bidami, sampai pujian-pujian bagaimana Rasulullah lahir sampai Rasulullah meninggal, sehingga kita dekat kenal dengan Rasul. Kalau sudah kenal, apa yang terjadi? Ada rasa nyaman ketika membaca sholawat, ada rasa nyaman.
Setelah kita punya rasa nyaman dengan Rasulullah, apa yang terjadi? Ada rasa cinta. Setelah ada rasa cinta, ada rasa kangen, rindu. Kalau rindu, ingin ketemu. Dan kapan kita bertemu dengan Rasulullah? Saat kita meninggal. Mulane wong nek mati, wong mukmin seneng. Lah kowe kok ape mati susah, sempo susah ya opo? Ojo-ojo dhisik piye kok. Wong wis diterang ojo-ojo dhisik wae. Saya pingin selawi tahun. Oke. Kemudian hiburan kita apa? Ngaji. Ngaji ini yang kita baca ini firmannya siapa? Allah. Dengan kita ngaji ini kita mengetahui kedikdayaannya Allah. Dengan kita ngaji kita membahas kekuasaannya Allah. Sehingga dengan membahas kekuasaannya Allah kita rasa nyaman dengan Allah. Terus yakin nek ngaji ku dadi amal soleh. Amal soleh sok ben baturi sing sampe ning alam kubur. Makanya besok saya sering ditanya, Pak Kiai kenapa sih sebelum ngaji kok harus tawasul kepada guru-guru, tawasul kepada Rasulullah, tawasul kepada guru-guru, tawasul kepada aulia, para wali, tawasul kepada bapak ibu kita, kenapa harus tawasul? Ada satu hadis, innallaha la yarfa'ul abda as-salih. Sesungguhnya Allah mengangkat derajatnya hamba yang soleh fil jannah di dalam surga. Besok itu ada hamba, seseorang yang soleh di surga itu derajatnya ditinggikan dan dia tidak tahu ini amal apa ini. Ini amal apa ya Allah sehingga aku mendapatkan kemuliaan seperti ini di surga yang tertinggi. Annali hadhihi ya Allah. Apa ini ya Allah? Apa ini untukku ya Allah? Kemudian Allah menjawab, istighfari waladika laka. Karena anakmu memintakan ampun untukmu. Jadi tawasul itu sebuah hubungan dekat anak dengan ayah, murid dengan guru, sesama muslim. Sehingga dengan tawasul ini kita dekat. Ulama-ulama yang kita sebutkan dalam tawasul kita, itu dekat dengan kita. Setelah dekat, kenal. Setelah kenal, rindu. Setelah rindu, ingin bertemu. Ketika mati, plek wis dipabak. Masya Allah, suwe aku ngenteni kowe. Amin. Misalnya Syekh Abdul Qadir Jalani Al-Fatihah, Syekh Abdul Qadir Jalani Jenggereng. Iki to taib. Iku gulune paling wis dawa iku gulune. Soal muadzin iku kan gulune dawa. Oh, gulune dawa. Paham nggih? Wa inna lanahnu. Jadi kenapa harus ada kematian? Kenapa harus ada alam barzah? Tidak lain hanyalah untuk menyempurnakan nikmatnya orang mukmin. Orang mukmin sudah lelah di dunia bergaul, dibodoni, tuku sawah, diduiti, sawah digarap, ora dikai sertifikat. Bareng apa sertifikat no dibalekke, dibodoni. Ono wong beli sawah 80 juta. Uang dibawa, sawah nggak jadi diberikan, dijual sama orang lain. Cara kowe ditipu kaya ngono iki bapak ke wonge. Ikhlaskan. Kok salah? Ikhlaskan. Syarat rukune wong sugih kudu ditipu. Wong kok ora tau ditipu, ora bakat sugih. Mulane sampean hari ini kok ditipu orang, alhamdulillah. Bakat sugih aku. Wes tahu ditipu? Wah, bakat, wes bakat. Dalam? Oh, bolak-balik berarti yo tikel. Semakin sering ditipu berarti semakin bakat sugih. Makanya ridokan. Tapi nek urung rido, urung bakat. Jadi ditipu rido, ditipu lagi rido, ditipu lagi sangat rido. Langsung karo Allah dibuka. Sing mana mini so apat neh. Oke. Inna lanahnu nuhyi wa numitu wa nahnul warithun. Wa inna lanahnu nuhyi wa numitu wa nahnul warithun. Makanya harapan kita itu husnul khotimah. Semua orang punya harapan apa? Husnul khotimah. Makanya seorang mukmin itu tidak boleh untuk ngeresah ketika mati, karena Tuhan kita itu sama. Di dunia Tuhan kita ya Allah, di akhirat Tuhan kita ya Allah.
Di dunia kita bahagia, maka di akhirat bahagia. Di dunia uripmu susah, maka kemungkinan besar uripmu ning akhirat susah. Karena apa? Orang yang susah di dunia itu tidak lego, tidak ridho dengan takdirnya Allah. Padahal iman yang terakhir itu iman karo qada qadar. Oke, wa inna lanahnu nuhyi wa numitu wa nahnul warithun. Walaqad alimnal mustaqdimina minkum walaqad alimnal mustakhirin. Sungguh aku Allah mengetahui golongan-golongan orang-orang terdahulu dari kalian dan mengetahui orang-orang akhir zaman akhir dari kalian. Besok hanya Allah yang tahu. Malaikat pun masih ada catatan-catatan yang itu tidak diberitahu oleh Allah. Tapi Allah semua mulai Nabi Adam sampai umat akhir zaman semua tercatat. Dulu para nabi saya bayangkan untuk menerangkan seperti ini kesulitannya. Moso iso. Tapi kita dengan hari ini kita ditunjukkan kekuasaannya Allah dengan apa? Penyimpanan file. Ayo kita itu, video kita itu disimpan oleh file. Saya ngaji mulai 2017, Mas Kofi itu dua file. Zaman ini cek kuru, ngaji Kasful Hummah masih ada filenya. Padahal sudah 3 tahun yang lalu. Nah, ini file kita disimpan rapat oleh Allah. Zaman kue pacaran gak yo tersimpan. Zaman kue bodoni yo tersimpan. Zaman belantik tersimpan. Zaman ngojek goncekno cahayu seneng tersimpan. Masya Allah tersimpan kabeh. Wi bahasan guri tau, mending dhisik tau. Urusan digosok ora iku urusane Gusti Allah. Yang penting ini pemahaman kita dulu. Dalam semua file kita tersimpan. Walaqad alimnal mustaqdimina minkum walaqad alimnal mustakhirin. Tapi orang-orang mukmin itu lebih memilih akhirat, wal akhiratu khairu wa abqa. Wong mukmin itu keniscayaannya memilih akhirat. Karena akhirat itu pasti lebih abadi kalau dunia ini fana. Dunia ini kenikmatannya terbatas. Ada yang di sini pernah ngerasakno dadi wong paling sugih. Sing apoteke papat yo cek kuru lho. Aku kok cek janggal nek dhek anu, apoteke papat yo cek kuru ngene. Sing yo. Ini masa kuru kakek obat. Oh iya. Semua kebahagiaan di dunia, karena ini dunia darul bala, karena ini dunia darul musibah. Semua kenikmatan dunia itu terbatas. Mangan sate itu enak, tapi nek telung piring nek. Mana kemarin ada yang nyatet Abrori Bakeri rasanya nek. Padahal apa nyatet enak tapi tadi nek. Salah tulis tok, ngene hati-hati aja sampai salah tulis. Malaikat sampai salah tulis loro sampean. Enak. Makan sate itu enak nek sak sujen, rong sujen, telung sujen. 20 sujen nek. Kumpul bojo iku enak. Pisan pindu. Ping bolak-balik enak. Mulai iki gak paham-paham. Kenikmatan dunia itu sifatnya terbatas, tapi kenikmatan surga, kenikmatan akhirat itu tidak terbatas. Makanya orang mukmin pasti lebih memilih akhirat daripada memilih dunia. Wa inna lanahnu nuhyi wa numitu wa nahnul warithun. Walau qad alimnal mustaqdimin. Aku mengetahui golongan orang-orang terdahulu, mulai dari Qarun, asale melarat jadi sugih sampai kuncine dibawa oleh 7 birol, gudangnya dibawa 7 birol. 1 birol dijaga berapa? Masya Allah, karyawannya ribuan. Apa yang terjadi? Mati, habis. Ternyata dunia itu sifatnya fana. Sampai Mas Kaji nek nerangno piye? Dunia iku muk gentenan piye. Piye Mas Taib? Sampean iling to ora? Dunia itu gentenan. Omah saiki mbok nggoni, dilu enggak setinggoni
Anak dilungkas dinggoni putu, sawah iku gentenan. Saiki mbok garap dilungkas digarap wong. Yang abadi apa? Yang abadi wa ma indallahi baq. Ma indakum yang fadu wa ma indallahi baq. Apa yang kamu tahan, apa yang kamu miliki itu akan sirna. Tapi apa yang kamu serahkan kepada Allah itu yang abadi. Harta yang kita tasarufkan untuk Allah itu abadi. Tenaga, pikiran yang kita tasarufkan untuk Allah itu abadi. Apa yang kita simpan untuk kepentingan pribadi itu akan sirna. Walaqad alimna. Lah ngono ki nggo contoh. Oh iya. Wong plumbuk-plumbuk donya kaya Fir'aun, kaya Qarun, ya donyane ya entek, ya ora dadi apa-apa. Makane sering tak singgung, anak kalau kita titipi ilmu, mbok titipi akhlak karo ilmu, mbok glithakno nang ndi sudah diopeni Allah. Tapi nek mbok titipi bondo donya, apik rong karuan, wong tuwa ya rong karuan ke rumah. Tapi nek anak mbok titipi ilmu, masih yo anakmu gak cukup, wong tuane kecukupan. Mulane sing paling penting titipi anak akhlak karo napa? Ilmu. Walaqad alimnal mustakhirin. Wa inna rabbaka huwa yahsyuruhum. Innahu hakimun alim. Wa inna rabbaka lan setuhne pangeran sira huwa ya rabb iku yahsyuru bakal ngumpulaken sapa rabbhum ing wong akeh. Innahu setuhne rabb iku hakimun zat kang bijaksana alimun tur kang ngudaneni. Setelah kita mengalami satu fase alam arwah, terus alam kandungan, batu alam kandungan, terus alam dunia, setelah itu alam barzah. Semua orang pasti mengalami ini, tidak peduli umur. Bocah cilik yo mati, bocah nom yo mati, rondo yo mati, duda yo mati, cah cilik. Semua kematian itu akan datang. Wong sehat yo mati, wong loro yo mati. Itu sebuah keniscayaan. Setelah kita meninggal, kita berada di alam barzah. Di alam barzah ini sampai kapan? Di alam barzah ini sampai sangkakala ditiupkan. Sampai kiamat terjadi. Setelah kiamat terjadi, maka kita akan dikumpulkan oleh Allah di satu tempat yang namanya mahsyar. Jenenge apa? Mahsyar. Ini saya bacakan beberapa hadis tentang mahsyar. Yuqalu yusaku al-kuffaru bi aqdamihim wa yusaku al-mu'minuna binajaibihim wa maraqibihim. Teng Al-Qur'an Gusti Allah dawuh, yauma nahsyurul muttaqina ilar rahmani wafda wa nasuqul mujrimina ila jahannama wirda. Besok orang-orang yang bertakwa dikumpulkan oleh Allah, digiring menuju Allah. Itu sebuah perjanjian, sudah menjadi wafda, janjinya Allah. Jadi besok orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa setelah kiamat mereka dikumpulkan oleh Allah, diberi zil, diberi naungan, diberi perlindungan. Ketika orang-orang tidak ada perlindungan, orang-orang yang bertakwa diberi perlindungan oleh Allah. Allahumma amin. Ini sudah janjinya Allah, ini sudah ikrarnya Allah. Orang yang bertakwa, orang yang beriman diberi perlindungan, dibawa menuju rahman, kasih sayangnya Allah. Wa nasukul mujrimina ila jahannama wirda. Orang-orang yang berdosa, orang-orang kafir itu dibawa menuju neraka jahanam dalam keadaan telanjang. Qala Aliyun karramallahu wajhah. Nah, ini akhirnya orang kafir itu besok jalan kaki menuju mahsyar bi aqdamihim dengan apa nek ngarani delamaan. Sedangkan orang-orang mukmin besok sudah diberi kendaraan oleh Allah. Najaib dulu ulama-ulama mengartikan korban. Jadi nanti orang-orang mukmin bangkit dari kubur, digiring menuju mahsyar, itu sudah diberi kendaraan spesial. Kendaraan berupa apa? Sebagai pengganti kurbannya. Kita jangan bayangkan terus kurban wedhus kowe numpak wedhus ya aja ngono. Allah masih mampu
berkuasa memberikan kendaraan yang lebih baik. Wes zaman metaverse cek mbayang kebu, cek mbayang wedhus sae kowe. Wes. Diberi kendaraan. Sayyidina Ali berkata seperti ini. Yusyarul mu'minina rukbanan ala najaibihim yaumal qiyamah. Hewan-hewan korban kita itu besok akan menjadi kendaraan kita. Kendaraan pada saat kapan? Pada saat hari kiamat. Orang-orang mukmin. Sampai Allah berfirman, pada hari kiamat, ya malaikati la tasuku ibadi rajilina. Hai malaikat, besok Allah ketika teriup sangkakala ini sudah nanti tahun-tahunnya nanti ada. Orang-orang kafir ono sing mlaku nganggo sirahe, ono sing mlaku nganggo tangane, ono sing mlaku nganggo sikile. Allah berfirman, maringi kabar ning ngene para malaikat, ya malaikati la tasuku ibadi rajilina, wahai para malaikatku, jangan engkau giring hamba-hambaku yang beriman dalam keadaan jalan kaki. Balir kubuhum ala najaibihim fa innahum qad i'tadu ar-rukuba fid dunya. Hai malaikat, beri kendaraan. Orang-orang yang beriman ini menuju masyar, beri kendaraan. Orang-orang hambaku beriman ini enggak terbiasa jalan kaki ketika di dunia. Mereka sudah terbiasa naik kendaraan. Apa contohnya? Karena fil ibtidai sulba abihim. Ketika mereka belum berwujud janin, masih berupa calon-calon mani, mereka sudah nempel berkendaraan di tulang belakang, tulang rusuknya siapa? Tulang belakang gegere bapake. Jadi sing paham kesehatan sapa sing paham kesehatan? Diknane sing paham pertanian wis ono dokter. Jadi mani itu berasal dari mana? Dari mana Cak Luk mani itu? Prosesnya piye? Mangan tumbuh-tumbuhan terus wah, wis sekolah ra tenanan. Wong sekolah kesehatan ra tenanan yo ngene iki. Yo tak ditakoki keling-keling kok. Piye piye? Saripati makanan. Yo saripati makanan terus jadi sperma. Lah nek ngono aku yo iso. Maksudnya dari awal sebelum kita menjadi sperma, kita itu sudah berada di tulang bapak kita. Kita sudah naik di tulang bapak kita. Kemudian setelah itu summa mim ba'di dzalika batna ummihim. Setelah berada di tulang bapaknya, maka kita sudah berada naik kendaraan perut ibu kita. Neng di digawa ibu, neng apa? Neng weteng. Markubuhum selama 9 bulan. Markubuhum tis'ata asyurin. Fahina waladatuhum ummuha innahum kana hijra ummahatuhum sanataini. Ketika sudah dilahirkan, maka anak ini kemanapun dibawa oleh ibunya, digendong sama ibunya selama 2 tahun. Makanya aneh, seorang wanita itu tulangnya lemah, fisiknya lemah, tapi betah gendong. Sampai anak ini usia 2 tahun penuh digendong ngalor ngidul. Apalagi kalau kita shopping ke KDS atau Bravo, gendong itu ora kesel gendong. Iya, coba bayangkan. Berarti wanita itu lemah atau kuat? Kuat. Ya wayang gendong anaknya kuat. Tapi aneh kan, Allah memberi kekuatan yang luar biasa. Coba bapak ingin iki kongkon gendong. Mang menit 10 menit pegel ya. Sambat. Pertama di punggung bapaknya, kedua di perut ibunya. Ketika lahir masih diberi kendaraan berupa ayunan ibunya selama 2 tahun. Hatta idza taraghu fa anaqa aba'uhum markubuhum fa'unuku abaihim markubuhum fa'unuku abaihim markubuhum. Ketika sudah lebih dari 2 tahun, maka anak-anak ini menjadikan leher bapaknya sebagai kendaraannya, tinggu jaran-jaranan. Ya toh? Berarti kita oleh Allah sudah diberi kebiasaan kemana-mana kita sudah punya
kendaraan di dunia ini. Setelah itu sumal khail. Setelah anak ini bisa dinaikkan kendaraan, nek dulu kuda, sekarang sepeda motor. Anak usia 2 tahun setengah, 3 tahun wis iso ditumpakno motor. Kemudian itu naik kendaraan, baik bihol atau khimar atau perahu atau apapun itu. Maka hari ini jangan sampai di kiamat nanti orang-orang yang beriman, wahai malaikatku kata Allah, dia jalan kaki. Beri mereka kendaraan yang paling eksekutif. Jadi kita besok di akhirat, wahina qaumun min kuburihim la tamshuhum rajilina fa innahum i'tadu lirrukubah. Wahai malaikatku, ketika mereka orang-orang yang beriman ini sudah bangun dari kuburnya, jangan sampai mereka jalan kaki karena mereka sudah terbiasa untuk naik kendaraan. Maka ini diantara fadilahnya kurban, yaitu dengan kita berkorban itu kita mendapatkan fasilitas kendaraan dari Allah ketika kita bangun dari alam kubur. Tapi jangan dibatasi. Gara-gara cerita iki sampean terus naik kurban ngene. Lek gak kurban, alhamdulillah saya sudah pernah kurban. Ping pisan tok terus oleh kendaraan siji, enggak begitu maksudnya. Kurban itu satu amalan ibadah yang sifatnya tahunan. Kalau tahun ini mampu, tahun berikutnya mampu, ya kita kurban. Semakin banyak kurban, maka kendaraan kita semakin eksekutif, semakin mewah. Cara sampean sak umurmu kurban ping pisan, yo digawe kendaraan. Tapi koyo L2 Super paling. Sing anyar-anyar gak paham L2 Super itu. Lolok super itu. Tek. Moga. Yang lain sudah di surga, dia masih mogok. Makanya setiap tahun nek iso apa? Kurban. Kalau memang enggak bisa ya, jangan dipaksakan. Wa inna rabbaka yahsyuruhum. Sungguh Tuhan kalian akan mengumpulkan kalian. Orang kafir di mahsyar nanti jalan kakinya pakai kepala, pakai tangan, pakai dengkul, pakai kaki. Sedangkan orang-orang yang beriman besok di mahsyar menuju surga ini sudah punya kendaraan masing-masing. Masing-masing beda orang masing-masing. Tergantung kualitas ibadahnya. Masya Allah. Sampeyan kita njaluk kendaraan sing model piye? Pingin koyo BMW, keturutan. Nek Covid aku pingin koyo UFO. Cus gak ning suarane, Dalam? Iya piring terbang. Wis koyo apa-apa lah. Yang penting kita nanti jangan sampai jalan kaki. Kita pakai kendaraan. Allahumma amin. Innahu hakimun alim. Sungguh Allah maha bijaksana dan maha mengetahui.